Hands up, do we gonna drop? Hands up, do we gonna drop? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kebijakan yang melanggar hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang latar belakang, identitas, dan status sosial. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan perlindungan diri. Perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi dapat merusak martabat dan integritas seseorang serta mengancam keadilan sosial secara keseluruhan. Dalam sejarah, berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti perbudakan, diskriminasi, hingga genosida telah meninggalkan luka yang dalam pada peradaban manusia. Oleh karena itu, memahami, mencegah, dan menindak pelanggaran HAM adalah tanggung jawab bersama demi menciptakan masyarakat adil dan bermartabat. Terima kasih. Selamat sore Kak, kalau boleh tahu ini dengan kakak siapa ya? Saya namanya Jaki dari Prodi Manajemen Angkatan 22. Oh, izin mengganggu waktunya sebentar ya. Di sini kita akan mewawancarai kakak mengenai perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Untuk pertanyaan pertama. Baik Kak, pertanyaan pertama, apa contoh pelanggaran HAM yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar kita? Pelanggaran HAM ya? Yeah. Kalau di lingkunganku tuh yang pertama mungkin ini sih, kebebasan berpendapat. Nah itu kan kalau di lingkungan tuh yang punya power itu bebas berpendapat. Tapi kalau rakyat-rakyat biasa itu biasanya suaranya tidak didengar gitu. Terus sama lagi kekerasan HAM terhadap perempuan dan anak. Itu kan kalau di sekarang itu kurang concern ya, apalagi kayak pemerintahan sekarang kurang concern ke pelanggaran HAM, ke pelecehan lah ke perempuan dan anak. Itu sih yang paling parah kalau di lingkungan sekitarku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa pendapat kakak tentang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM saat ini? Mungkin kalau ini apa tadi pendapat ya? Kesadaran tuh ke masyarakat mungkin udah sadar. Cuma untuk pemberitahuannya dari pemerintah itu nggak dikasih tahu gitu. Jadi kesadaran tersendiri itu mungkin ada, cuma tetap melanggar juga. Iya, benar. Nggak ada aturan yang benar-benar diatur oleh pemerintah untuk ada hukuman dan ininya gitu. Gini sih. Dan pertanyaan ketiga, menurut kakak, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk lebih baik memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia? Kalau dari masyarakat sih, ini kan masyarakat tuh luas ya. Iya. Aku ngambil contohnya mungkin dari diri sendiri dulu aja deh. Kalau ini melindungi hak asasi manusia, kita ini udah melakukan hal tersebut apa belum? Kalau misalnya kita sendiri sadar akan HAM, diri sendiri akan sadar HAM, masyarakat luas ini mungkin bakal lebih sadar akan hal itu. Jadi kita ini, kalau misalnya kita sendiri sadar akan HAM, kita bisa mengedukasi teman-teman kita terdekat lah. Mungkin biasa keluarga kita terdekat, teman-teman yang emang masuk dalam circle satu kita gitu-gitu sih. Ya itu sih. Iya. Terima kasih Kak. Sekian dari kami Kak. Terima kasih banyak. Oke. Selamat siang Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya boleh. Perkenalan dulu nggak sih Kak enaknya? Ya perkenalkan langsung saja ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Safita Lasmi, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Angkatan berapa Kak? Angkatan 23. Oh, Kelasnya kakak iya. Kelas E. Oh Iya. iya. Di sini kita izin mau mewawancarai kakak mengenai perilaku hak asasi manusia yang
melanggar. Untuk pertanyaan pertama, Ya Kak, baik. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa contoh pelanggaran HAM yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar kita? Mungkin contoh ya perilaku HAM yang ada di sekitar kita itu ada kayak pelecehan seksual, terus ada pembulian antar teman, bullying antar teman kayak gitu, terus diskriminasi dan lain sebagainya. Iya Kak. lanjut ke pertanyaan kedua. Apa pendapat kakak tentang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia saat ini? Pentingnya kesadaran hak asasi manusia ini sangat penting ya untuk kita, karena tanpa adanya kayak hak asasi manusia ini kita kayak hidup gimana ya, apa Nggak teratur nggak gitu, teratur gitu ya, nggak teratur gitu. iya. Tanpa adanya hak asasi manusia nanti malah terjadi adanya bullying, pelecehan seksual dan lain-lain. Dan untuk pertanyaan ketiga, Menurut kakak, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk lebih baik memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia? Nah, dengan itu ya kita bisa membuat konten edukasi tentang mengenai hak asasi manusia di media sosial gitu ya, karena kan sekarang zamannya medsos ya. Iya, Anak-anak muda digital. itu biar bisa mengetahui tentang edukasi tentang mengenai hak asasi manusia. Terus selain itu juga ada seperti seminar atau pelatihan-pelatihan tentang hak asasi manusia itu dari pemerintah atau dari pihak-pihak sekolah seperti itu. Oh, baik, terima kasih kak. Iya, terima kasih. Selamat sore kak. Ini boleh perkenalan dulu nggak sih dengan kakak siapa? Saya Iqbal, Muhammad Iqbal Abu Bakar Umar. Oke. Di sini kita izin menanyakan mengenai perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Untuk yang pertanyaan pertama, baik Kak, untuk pertanyaan pertama, apa contoh pelanggaran HAM yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar kita? Kalau menurut saya sih yang paling sering itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Nah itu biasanya banyak menimpa ke ibu rumah tangga yang mungkin takut speak up atas apa itu masalah dalam keluarganya, atau mungkin anak, mungkin dari anak tiri atau mungkin anak yang kurang terbuka bisa ya Mas? ya kurang terbuka ke orang tua, Iya. sehingga dia dikucilkan dari keluarga gitu. Baik. kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa pendapat Anda tentang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia saat ini? Pentingnya hak asasi manusia saat ini. Iya. Pada saat ini kepentingan mengenai HAM seharusnya lebih meningkat sih. Karena pada saat ini juga banyaknya kekerasan di Lingkungan sekitar. ya di lingkungan sekitar, atau mungkin banyaknya konflik antar negara seperti itu juga. Ya, oke baik. Dan untuk pertanyaan ketiga, menurut kakak, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk lebih baik memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia? Untuk yang paling mudah sih bisa edukasi, edukasi agar masyarakat ini sadar bahwa perlindungan HAM itu sangat dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Baik, kesimpulan dari kelompok kami adalah pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang dijamin untuk setiap individu seperti hak hidup, kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyiksaan, kekerasan fisik atau mental, perbudakan, perdagangan manusia, penghilangan paksa, hingga tindakan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Pelanggaran HAM juga bisa terjadi dalam konflik bersenjata atau di wilayah yang kurang terjamah hukum, sehingga penanganan pelanggaran HAM memerlukan perhatian serius, baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum yang adil. Mekanisme hukum nasional dan internasional seperti pengadilan HAM atau pengadilan internasional penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya pelanggaran tersebut di masa depan.